Hai kepada kita semua. Oke. Seperti apa yang dijanjikan, saya telah mendapatkan 500 subscriber. Jadi terima kasih kepada kita semua yang telah membantu, yang telah menyokong saya dalam YouTube ini. Seperti apa yang dijanjikan juga, saya akan membuat Q&A. Jadi ada beberapa soalan yang sangat-sangat menarik yang ditujukan kepada saya. Jadi sekejap lagi saya akan menjawab. Sebelum saya menjawab soalan-soalan yang menarik itu, ada 5, saya mau pergi di tengah-tengah dulu. Sebab arus membawa saya ke tepi, ke tebing-tebing. Jadi kejap lagi, sabar ya. Oke, jadi kita sudah di sini tengah-tengah. Jadi sebelum saya menjawab soalan-soalan yang sangat menarik tuh, sekali lagi saya berterima kasih kepada kita semua. Dari saya tidak apa-apa hingga sekarang, sehingga saya dapat 500 subscriber tuh sangat-sangat besar. Jadi walaupun target yang sebenar YouTube tuh belum tercapai, tapi saya sangat-sangat bersyukur dan saya sangat-sangat menghargai dengan subscribe saya yang ada sekarang. Karena tanpa kamu, siapalah saya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok soalan dia. Oke semua, jadi sini ada 5 soalan yang sangat-sangat menarik yang saya telah kumpulkan. Jadi di sini pertama, oke, dia bilang sini, ini saya dapat dari Facebook. Jadi di sini dia bilang, apakah latar belakang kau Del sebelum menjadi YouTuber? Oke, walaupun saya ini YouTuber yang baru mula, tapi saya sangat-sangat menghargai soalan kamu. Jadi di sini saya akan menjawab secara jujur. Latar belakang saya sebelum menjadi YouTuber, saya adalah saya buat kerja 9 aja, kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang pun masih lagi saya membuat. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak apa-apa juga nih. Jadi selain itu, sebelum ini saya kerja di KK di Kota Kinabalu dalam bidang ekon. Jadi kalau macam kamu nebak di Serbe itu, Serbe, Inanam, Likas, Pinampang, Beaufort, Kota Madu, semua kami servis. Jadi itulah latar belakang saya. Kalau dalam latar belakang diri, saya ini memang orang Kota Madu. Saya memang asal dari Kota Madu. Saya lahir di Kota Madu. Kalau umur tuh saya masih muda lagi. Oke, itu saja. Oke, jadi kita terus pergi di soalan yang kedua. Oke, antara review, survival, dan lain-lain video yang kau telah buat, apa yang paling best? Dia bilang, apa yang paling best dan mencabar? Jadi apa yang paling best dan mencabar tuh kalau bagi saya, kamu boleh tengok juga sebelum nih video-video saya apa-apa saja. Tapi bagi saya video yang sangat mencabar adalah bila saya bersama dengan sepupu saya membuat pondok di hutan. Jadi di sana kami ada cek burung punai, tapi kami kasih lepas juga, nanti kamu boleh cek. Selain itu perjalanan saya dari Kota Madu pada waktu petang, saya pergi di Kota Kinabalu. Oke, jadi itu saya balik waktu malam saja. Itu pun kira macam saya pun mau enjoy lama, saya tidak ride jauh-jauh dengan masa-masa yang begitu. Jadi itu adalah antara yang mencabar lah. Kalau macam, ada satu lagi yang mencabar, saya dengan Max. Kalau kamu tengok saya punya video sebelum ini, saya dengan Max, kami masakan ala sungai, itu nasi ayam kalau tidak silap. Nanti kamu boleh cek. Itu juga sangat mencabar lah, sebab kawasan tuh kawasan pelancongan, tapi sangat-sangat orang jarang pergi di sana lah. Sebab kawasan tuh naik bukit lagi, sangat-sangat jauh. Jadi kawasan tuh kami tidak stay lama-lama di sana, sebab di sebelah sungai itu tidak apa-apa juga, cuma di sebelah dia tuh ada kuburan. Jadi kami pun tidak mau buat banyak gangguan,
kami balik lah waktu petang. Oke semua, jadi sini soalan ketiga dia ada sedikit mencabar, ada sedikit macam mana, ada sedikit bla-bla lah saya mau jawab. Ada juga yang baru mau start buat YouTube, jadi dia minta pendapat. Jadi itu kira macam satu soalan yang menarik juga lah kepada saya. Sebab saya buat YouTube, saya memang buat review macam mana saya mau settle, macam mana saya mau kasih selesai sesuatu tuh supaya dia baik ataupun dia sesuatu tuh dia berjaya. Jadi itu adalah masalah saya juga. Jadi kira dia pun mau start buat YouTube. Jadi saya mau baca soalan dia macam mana. Saya mau start buat channel YouTube saya sendiri, tapi dari mana saya perlu start, dia bilang. Oke, jadi dari mana kita perlu start? Jadi pertama, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ada channel YouTube kita sendiri. Channel YouTube ini selalunya memang free saja, tidak masalah. Kalau itu memang tidak masalah. Oh ya, kalau kita mau buat channel YouTube, kita perlu pikirkan dari mana kita mau start. Jadi sebelum kita mau start, kita perlu tahu apa konten yang kita mau kasih masuk sebelum kita buat, atau kita ambil klip video, ataupun kita rekam, ataupun apa aja lah. Jadi selain itu, kalau kita mau start, kita perlu tahu, yang paling wajib kamu perlu tahu password dengan email kamu. Kamu mesti ingat sampai nanti. Oke, jadi itulah dia punya basic dia, apa yang perlu kita start. Kita perlu tahu apa konten yang kita mau letak di kita punya YouTube, dan kita punya account, serta kita punya password. Itulah paling basic. Yang lain-lain tuh terserah macam mana kita mau buat. Kalau kita buat dia tuh sangat-sangat konsisten pun akan berjaya juga dari kita juga sendiri. Oke, jadi sini soalan keempat dia dari rekan saya sendiri. Itu memang saya betul-betul ingat. Soalan dia tuh macam mana tuh? Oh ya, soalan dia tuh dia bilang, Del, macam mana apa yang buat YouTube tuh sangat menarik bagi kau, dia bilang. Jadi sini saya punya jawaban. Kita tahu kan yang YouTube tuh dia platform yang memberi kita entertainment, hiburan, apa-apa saja, sharing. Jadi begitu juga dengan saya mau bagi sharing kepada kamu semua. Apa yang saya buat, setengah apa yang saya buat setiap hari. Selain itu saya mau kasih tengok kamu apa yang ada di Kota Manado. Selain itu saya mau kasih tengok kamu sesuatu yang baru. Contohnya itu pucuk nenas kan, saya pun baru tahu. Kira dia macam lembut-lembut kan, jadi saya pun mau try lah. So dalam masa akan datang juga saya akan sharing apa benda-benda yang saya tahu, dan selain itu apa juga yang kita baru coba dan kita buat eksperimen. Oke, itulah jawaban saya. Orang bilang memang kau tidak akan lepas lah kalau kau tidak akan tanya itu, dia bilang. Jadi ini saya dapat dari Facebook semasa saya live, tapi saya sudah delete saya punya live sebab ada tidak bagus lain. Dia macam putus-putus sebab saya ada live jam 10 malam hingga 10.51 dalam 51 menit saya live, tapi di sana ada lag sedikit lah sebab lain saya punya telepon tidak oke. Jadi soalan wajib tuh bagi YouTuber. Jadi saya pun ada sedikit blur lah, saya bilang begitu. Oke, jadi soalan kelima ini pendek saja. Saya pun hafal sudah kalau ini, sebab memang balik-balik banyak saya akan tanya, tapi saya belum bagi jawaban yang apa orang bilang yang lengkap lah. Jadi soalan kelima dia tuh, kawan saya sendiri pun tanya, kalau kita buat YouTube kan, macam mana kita mau dapat view, macam mana kita dapat subscriber dengan cepat, dia bilang. Oke, jadi kalau bagi saya, apa yang saya belajar dari diri sendiri, macam mana mau dapat subscriber dengan view, salah satu dia adalah antara thumbnail sangat-sangat penting.
kita tidak boleh kasih kita tidak boleh kasih selera, kita tidak boleh kasih gambar lain, tapi video kita lain. Selain itu, video kita pastilah sesuatu yang menarik, yang memberi sharing, kalau tidak pun hiburan. Jadi selain itu kita tidak perlu banyakkan kita tidak boleh samakan kita punya thumbnail ataupun video kita dengan benda-benda yang macam mana supaya dia macam kelang kabut begitu. Jadi itulah yang saya buat. Saya punya channel, saya buat thumbnail ringkas saja, saya tidak banyak-banyak, saya kasih kemas. Saya punya video tuh terserah kepada viewer, terserah kepada penonton macam mana dorang reaksi dorang begitu. Itu adalah yang terbaik saya buat. Saya edit pun masih diusahakan untuk buat yang terbaik. Selain itu kita tidak boleh kasih maksudnya kita tidak boleh kasih lari kita punya tajuk dengan kita punya video ataupun kita punya thumbnail, sebab nanti kebelakangan nanti ataupun masa akan nanti kita punya YouTube sampai ke tahap yang maksudnya macam sampai ke tahap yang berbahaya, akan membunuh kita punya channel sendiri. Oke, dengan itu selain itu sebab keempat. Oke, tadi ada 3 sebab. Video yang menarik, thumbnail, selain itu mesti tidak lari dari tajuk. Oke, jadi sebab keempat dia untuk macam mana kita dapat viewer atau subscriber. Keempat adalah kita punya marketing. Maksudnya marketing nih pengiklanan kita, macam mana kita mau share sebanyak-banyak yang kita dapat, gitulah kita dapat view. Kita tidak boleh bergantung betul sama YouTube. So, YouTube kita memang kalau macam YouTube pemula macam saya memang sangat-sangat susah lah, sampaikan satu hari pun ada dalam 34, ada dalam 50 view. Itu pun saya sangat-sangat bersyukur, tapi sekarang ada sudahlah bagus-bagus sedikit. Jadi saya berterima kasih dengan subscriber saya. Jadi inilah saya punya penghargaan kepada kamu, saya menjawab soalan kamu. Jadi pada masa akan datang saya akan menjawab lagi soalan kamu. Mungkin dalam 1000 subscriber adalah syarat pertama. Jadi mungkin juga saya akan membuat Q&A, atau mungkin juga saya akan membuat challenge ataupun pelbagai lah. Jadi itu saja saya punya penerangan, saya punya jawaban dari soalan-soalan kita yang sangat-sangat menarik dan membuatkan saya ambil masalah. Oke, jadi sampai sini saja kita punya video pada kali ini. Oke, selain itu jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak yang kamu dapat untuk membangun channel ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih.